Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Diklat Python akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu terkait penggunaan fungsi matematika dalam bahasa pemrograman. Untuk menjalankan fungsi matematika dalam Python, hal pertama yang kita perlukan adalah dengan mengimpor modul matematika. Modul matematika ini berisi fungsi-fungsi matematika sehingga setelah melakukan import math, baru kita dapat menjalankan fungsi matematika di dalamnya. Apabila tidak, fungsi matematika yang akan kita jalankan akan mengalami error dan tidak dapat berjalan secara optimal. Fungsi matematika yang akan kita bahas kali ini, yang pertama ada fungsi trigonometri, kemudian kuadrat dan akar, eksponen, logaritma, konstanta, dan fungsi hiperbolik. Untuk yang pertama, yaitu terkait fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri adalah suatu fungsi yang grafiknya berulang secara terus-menerus dalam periode tertentu. Fungsi ini biasanya digambarkan dengan segitiga siku-siku dengan sisi tegak lurus, sisi miring, dan sisi alas, yang dapat digunakan untuk menghitung nilai sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen untuk menentukan rumus trigonometri. Sintaks yang digunakan yaitu math.cos, kemudian diikuti oleh angka yang diapit oleh tanda kurung. Seperti pada contoh yang tertera, ada math cos 60, 45, sin 60, sin 45, tan 45, dan tan theta. Selain untuk menghitung fungsi trigonometri, fungsi ini juga dapat dilakukan untuk mengkonversi dari radian menjadi degrees atau degrees menjadi radian. Dengan sintaks yang digunakan untuk konversi dari radian menjadi degrees adalah math.degrees, kemudian diikuti oleh angka yang diapit oleh tanda kurung. Kemudian untuk konversi dari degrees menjadi radian digunakan sintaks math.radian, kemudian diikuti oleh angka yang diapit oleh tanda kurung. Selanjutnya adalah kuadrat dan akar. Kuadrat adalah suatu bilangan yang dikalikan oleh dirinya sendiri. Kuadrat dapat dihitung melalui dukungan metode simpy.pow. Kita dapat dengan mudah mendapatkan pangkat dari B yang mana A dan B sebagai parameternya. Dengan sintaks yang digunakan yaitu pow dengan angka yang diapit oleh tanda kurung yaitu A, B, di mana A menyatakan bilangan bulat sebagai bilangan pokok atau bilangan dasar, sedangkan B menyatakan bilangan bulat yang berfungsi sebagai pangkatnya. Untuk menggunakan fungsi pow ini, hal pertama yang harus kita lakukan adalah import simpy terlebih dahulu, kemudian kita from simpy import pow. Nah, barulah fungsi pow ini dapat kita gunakan. Pada contoh terlihat apabila A sama dengan pow dalam kurung 8,2, di mana 8 berfungsi sebagai bilangan pokok dan 2 adalah bilangan pangkat, yaitu 8 pangkat 2. Kemudian B juga menggambarkan fungsi yang sama, di mana negatif 4 merupakan bilangan pokok, kemudian 2 adalah bilangan pangkatnya. Selanjutnya adalah akar kuadrat. Akar kuadrat suatu bilangan adalah nilai yang dipangkatkan setengah dari bilangan tersebut. Kita dapat melakukan fungsi akar kuadrat melalui dukungan metode simpy.sqrt. Kemudian akan didapatkan akar kuadrat dari nilai apapun serta ekspresi matematika simbolis yang disederhanakan. Dengan sintaksnya yaitu simpy.sqrt, kemudian diikuti oleh nilai yang diapit oleh tanda kurung. Nilai ini menyatakan bilangan kuadrat yang akan kita cari akarnya. Seperti pada contoh yang mana A sama dengan simpy.sqrt 16, kemudian B simpy.sqrt 169. Maka akan didapatkan hasil yaitu 4 dan 13. Fungsi yang ketiga adalah fungsi eksponen.
Fungsi eksponen adalah fungsi non-aljabar atau transcendental yang tidak dapat direpresentasikan sebagai produk, jumlah, dan perbedaan variabel yang dipangkatkan ke bilangan bulat non-negatif. Sintaks yang digunakan adalah math.exp, kemudian diikuti oleh nilai yang diapit oleh tanda kurung. Seperti pada contoh, math.exp2, kemudian 3,2, 5,9, dan pi. Nah, untuk penggunaan pi ini nanti akan dijelaskan di akhir video. Kembali lagi ke fungsi eksponen. Jadi setelah kita menggunakan math.exp yang diikuti oleh nilai 2, 3,2, dan 5,9, maka akan didapatkan hasil yang tertera seperti pada layar. Fungsi matematika yang selanjutnya adalah fungsi logaritma. Fungsi logaritma ini digunakan dengan sintaks math.log, kemudian diikuti oleh angka yang diapit oleh tanda kurung. Seperti pada contoh, math.log 100, kemudian math.log 10 100, kemudian math.log math pi. Hal ini akan menghasilkan hasil yang tertera seperti pada layar. Untuk math.log 10 dalam kurung 100 merepresentasikan 10 log 100 sehingga didapatkan hasilnya 2. Untuk yang baris pertama adalah logaritma yang biasa, bukan 10 log 100, sehingga didapatkan hasil 4,6. Untuk fungsi matematika selanjutnya yaitu adalah konstanta. Konstanta adalah tipe dari variabel yang nilainya tidak dapat diubah. Konstanta sangat berguna sebagai wadah yang dapat menyimpan informasi yang tidak dapat diubah. Ada beberapa contoh konstanta deskripsi yang saya masukkan ke dalam bahasan kali ini. Yang pertama ada bilangan Euler yang digambarkan oleh math.e, kemudian math.infinitive atau mengembalikan tak terhingga positif titik mengambang, kemudian math.none mengembalikan nilai none atau none itu adalah not a number, jadi bukan angka. Kemudian math.pi yaitu mengembalikan pi yang bernilai 3,14, kemudian math.tau yang mengembalikan nilai tau. Penggunaan fungsi matematika ini dapat dilakukan setelah kita melakukan import math, sehingga dapat dengan langsung untuk dimasukkan ke dalam pemrograman yang akan kita jalankan. Kemudian yang terakhir adalah fungsi hiperbolik, di mana fungsi hiperbolik ini merepresentasikan nilai cos, sin, dan tan yang dimasukkan ke dalam grafik yang akan membentuk suatu grafik hiperbola. Seperti yang tertera pada layar, saya memasukkan beberapa fungsi hiperbolik dari trigonometri, yaitu ada cos, sin, tan hiperbolik, kemudian arcus cos, sin, dan tan hiperbolik. Penggunaan sintaks yang digunakan dalam fungsi hiperbolik ini cenderung sama seperti trigonometri seperti pada video awal, di mana menggunakan math.cos hiperbolik kemudian diikuti oleh angka yang diapit oleh tanda kurung. Seperti pada layar ada 60, 45, 60, 45, kemudian math.tan theta. Nah, hal ini akan menghasilkan fungsi hiperbolik yang mana akan tertera seperti pada layar. Nah, hal ini akan mendapatkan hasil seperti yang tertera pada layar. Cukup sekian pemaparan materi terkait fungsi matematika dalam bahasa pemrograman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.